Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafa Nuriskina dari program studi farmasi dengan NIM 151251281. Di sini saya akan membacakan pidato saya dengan mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara satu dengan posisi kontra pada mosi. Sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Teman-teman semuanya, beasiswa itu merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia memperluas akses pendidikan pada warganya. Dengan menggunakan beasiswa tersebut, siswa yang mempunyai mimpi yang tinggi akan selangkah lebih maju dengan mimpinya. Beasiswa ini itu menjadi jembatan bagi siswa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, terutama bagi siswa yang dari keluarga tidak mampu. Jika pemerintah itu memanfaatkan beasiswa ini untuk siswa yang berprestasi, di mana siswa-siswa ini itu sudah mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas, maka bagaimana nasib siswa yang dari keluarga menengah ke bawah yang belum pernah merasakan pendidikan yang tidak layak? Bukankah semua warga di Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Beasiswa KIPK atau bidik misi ini lebih urgent daripada beasiswa unggulan berbasis prestasi. Karena pada beasiswa KIPK dan bidik misi ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa dengan ekonomi ke bawah itu dapat melaksanakan memperoleh pendidikan yang tinggi. Maka saya kontra dengan mosi kali ini karena beasiswa untuk kalangan menengah ke bawah itu lebih penting daripada beasiswa prestasi. Saya akan lanjut kepada argumen saya. Yang pertama itu adalah terdapat kesenjangan akses pendidikan. Pada beasiswa prestasi, siswa itu cenderung memiliki akses pendidikan yang layak karena siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi ini cenderung berasal dari sekolah unggulan yang sudah terakreditasi, di mana sekolah terakreditasi ini sumber daya manusia itu sudah mumpuni untuk memberikan materi dengan layak dan sudah lebih unggul daripada sekolah lain yang belum terakreditasi, atau mereka siswa-siswa ini itu mempunyai keluarga yang mampu untuk membiayai mereka, untuk memfasilitasi belajar mereka, untuk membiayai bimbel mereka, sehingga mereka akan lebih cepat mendapatkan materi, lebih cepat memahami, sehingga mereka lebih unggul daripada siswa lain. Sedangkan siswa dari keluarga yang kurang mampu itu seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan prestasi akademiknya, mulai dari fasilitas belajar ataupun bimbel. Jangankan bimbel, terkadang mereka saja tidak memiliki uang saku saat ke sekolah. Mereka harus berhemat agar mereka dapat bertahan hidup. Jikalau siswa dari keluarga tidak mampu ini pun diterima di perguruan tinggi ternama, maka akan sangat membutuhkan bantuan untuk membiayai uang kuliah tunggal mereka yang disingkat UKT. Nah, disinilah pemerintah itu berperan besar terhadap anak bangsa, di mana pemerintah itu dapat memberikan bantuan berupa beasiswa. Beasiswa ini berupa beasiswa KIPK atau bidik misi. Bagi mereka, beasiswa KIPK itu bukan hanya sekedar uang yang sia-sia. Bagi mereka itu beasiswa itu merupakan adalah hidup. Itulah yang membuat mereka tetap berjalan, tetap melangkah demi kesuksesan masa depan mereka. Argumen saya yang kedua itu adalah terabaikannya potensi dari keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu itu seringkali dipandang sebagai orang yang hanya menerima bantuan tanpa dilirik potensi yang dipunya. Hal ini akan sangat merugikan karena banyak kasus ditemukan bahwa orang yang tidak mampu itu justru mempunyai sifat yang lebih, yaitu sifat pekerja keras, solidaritas yang tinggi, dan kemampuan bertahan yang tinggi. Dengan kemampuannya ini, mereka sudah dididik keras sejak dini, maka akan siap untuk terpangan
dari dunia luar. Nah, banyak anak yang mempunyai potensi tersembunyi dan tidak mampu untuk memanfaatkannya bagi pembangunan bangsa, pembangunan negara ini karena tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikannya. Nah, anak dari keluarga tidak mampu ini itu juga memiliki hak hidup yang sama seperti anak-anak yang lain, hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas ataupun hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk memfasilitasi mereka yang tidak mampu melanjutkan studinya karena masalah ekonomi, agar juga dapat berdampak pada negara. Nah, jika pemerintah tidak melek dengan hal-hal seperti ini, maka potensi yang besar pun akan tetap terpendam dan tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya, membiayai masyarakat untuk berkuliah, untuk melanjutkan studinya itu tidak akan merugikan negara, justru akan malah mensejahterakannya, karena masyarakat yang dibiayai negara, maka mereka akan kembali lagi berkontribusi pada negaranya itu. Mereka akan kembali ke negaranya dan akan bermanfaat pada negaranya. Masyarakat yang tidak mampu dan diberikan beasiswa untuk melanjutkan masyarakat yang tidak mampu dan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studinya itu cenderung malah dapat lulus tepat waktu, bekerja tepat waktu, dan juga mereka itu dapat mengangkat derajat keluarganya. Dengan itu angka kemiskinan di Indonesia itu juga akan berkurang. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan seluruh argumen yang saya paparkan, jelas bahwa saya itu telah memprioritaskan beasiswa KIPK dan bidik misi ini daripada beasiswa prestasi, karena menurut saya memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi ini akan menjadi tidak adil dan beresiko memperlebar kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Beasiswa KIPK dan bidik misi itu bukan hanya soal uang, tetapi sebagai alat untuk sebagai pemerataan akses pendidikan dan pengangkatan derajat kehidupan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketika pemerintah memprioritaskan beasiswa prestasi, maka akan terjadi kesenjangan yang parah. Mereka yang mendapat pendidikan yang maju akan semakin maju, akan semakin berkembang, sementara mereka yang tertinggal akan semakin tertinggal pula. Maka dari itu saya tegaskan bahwa beasiswa untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah bentuk keadilan sosial dan jalan menuju Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan. Pemerintah itu harus berpihak pada mereka yang belum mendapatkan kesempatan, bukan mereka yang sudah unggul. Terima kasih.